Halo semua, kembali di channelnya Chef MZ. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas adalah risiko-risiko telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah pinjaman online Pinjam Yuk. Ayo buat teman-teman semuanya yang pernah menjual di Pinjam Yuk, apa yang terjadi ketika kalian telat bayar lebih dari 1 tahun? Mungkin ada yang terjadi, silahkan kalian bisa bagikan di kolom komentar. Dan perlu kalian ketahui, Pinjam Yuk merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jadi statusnya adalah legal. Dan ketika kalian meminjam uang di Pinjam Yuk, syaratnya secara umum sama, yaitu kalian harus mengisi dulu data-data kalian sesuai dengan KTP, lalu foto dengan foto KTP, foto selfie dengan KTP, lalu setelah itu kalian akan diminta untuk verifikasi wajah dengan cara mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, seperti itu secara umum ketika meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Dan Pinjam Yuk merupakan sebuah aplikasi yang sudah besar juga ya. Pasti kalian sudah tahu ini Pinjam Yuk ini nasabahnya sudah banyak, lalu mungkin kalian yang pernah menjual di Pinjam Yuk tahu bagaimana persentase bunganya. Dan menurut informasi dari teman-teman saya, ketika meminjam uang di Pinjam Yuk itu, sebagai contoh, kita minjam 1 juta itu cairnya 1 juta rupiah, dan dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 1.120.000 rupiah. Tapi lain halnya ketika kalian ngambil tenor 30 hari dan periode pembayarannya per 15 hari sekali. Itu perhitungan buangannya pasti lebih besar. Dan bagaimana ketika kalian sudah pinjam uang di Pinjam Yuk, sudah telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan telat bayar 1 tahun. Apa yang akan terjadi? Dan ini berdasarkan sharing dari teman-teman saya. Katanya kalau misalkan kita punya utang di Pinjam Yuk, di hari pertama keterlambatan pembayaran itu penagihan dari DC Pinjam Yuk itu sangat luar biasa. Banyak sekali penagihan-penagihan setiap harinya, baik melalui chat WA, melalui telepon, SMS, dan ada yang melakukan video call melalui WhatsApp. Itu adalah debt collector pinjaman online Pinjam Yuk melontarkan kata-katanya yang banyak penekanan, dan walaupun kita sudah ngasih alasan bahwa kita itu sudah tidak mampu bayar, sudah jual barang, sudah habis semua barang yang dijual, mereka itu tidak akan pernah peduli. Yang mereka inginkan adalah kalian segera melakukan pembayaran. Mereka nggak mau peduli kalau walaupun kalian sudah hancur-hancuran, sudah sakit-sakitan, tidak punya uang lagi sepeser pun untuk bayar utang di Pinjam Yuk, DC Pinjam Yuk ini tidak mau peduli. Dia terus mencecar kalian dan menekan kalian agar kalian segera melakukan pembayaran. Nah, ini harus diwaspadai, harus hati-hati, kuatkan mental, tidak usah malu, tidak usah cemas, tidak usah panik. Karena semua penagihan itu hal biasa dilakukan oleh debt collector ketika kita atau nasabah telat bayar. Itu hal biasa, jadi tidak perlu ditakutkan. Tidak ada resiko yang berat ketika kalian telat bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk. Kalaupun menurut kalian takut didatangi DC lapangan, sebaiknya menurut saya jangan memikirkan DC lapangan. Itu adalah tugas dari perusahaan Pinjam Yuk dan perusahaan DC lapangan. Tugas kalian adalah saat ini menjaga mental kalian, memperbaiki kehidupan kalian, memperbaiki ekonomi kalian agar bisa hidup lebih baik setelah kalian sebelumnya mungkin terjerat hutang di pinjaman online Pinjam Yuk, tidak bisa membayarkan lagi, sudah habis-habisan, sudah segala dijual, sudah jual aset. Itu tidak boleh dilakukan. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online Pinjam Yuk, silahkan kalian bisa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah ada yang sudah didatangi DC lapangan, ataukah justru malah lebih enak, lebih nyaman ketika kalian sudah memutuskan gagal bayar. Karena menurut saya gagal bayar di pinjaman online itu adalah salah satu cara agar kalian bisa terlepas dari jeratan hutang pinjaman online. Kalau kalian terus merawat pinjol, itu adalah sama dengan merawat kesengsaraan hidup. Karena setiap hari kalian tidak akan nyaman, pikiran kalian akan terus fokus untuk mencari uang dan membayarkan hutang di pinjaman online. Sementara kehidupan kalian terabaikan, keluarga kalian juga terabaikan. Dan kalau kalian merasa bahwa kalian itu tidak mampu bayar, stop pembayaran saat ini juga. Dan kalau kalian tidak kuat mental dengan teror dan penagihan yang dilontarkan oleh DC Pinjol Pinjam Yuk, saat ini pula kalian harus ganti kartu dan reset HP keseluruhan pabrik. Setelah itu kalian mulai hidup baru, mulai mencari nafkah, beraktivitas seperti biasa. Jangan terus-terusan kalian larut dalam ketakutan, kecemasan karena telat bayar di aplikasi pinjaman online Pinjam Yuk.
Risiko terberat ketika kalian telat bayar di aplikasi Pinjamyoo itu mungkin setiap hari kalian akan diteror. Tidak ada risiko yang berat, yang menurut kalian takutnya didatangi desa lapangan, dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke RT/RW, ke camat, ke desa, kemanapun. Itu pikiran tersebut harus dibuang. Dengan mengosongkan pikiran kalian dan lebih fokus pada kehidupan kalian, maka insya Allah secara perlahan-lahan kehidupan kalian akan lebih baik setelah berusaha melepaskan diri dari jeratan hutang pinjaman online. Jadi sebaiknya dari sekarang putuskan untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinjamyoo. Jangan coba-coba lagi membayarnya ketika kalian sudah tidak mampu bayar. Dan ketika kalian sudah telat 1 tahun itu tidak ada resiko yang berat. Tidak ada masalah yang berat. Asal dari awal kalian secepatnya ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Maka kehidupan kalian akan lebih baik, kehidupan kalian akan lebih tenang, dan kalian tidak akan memikirkan lagi chat WA dan penagihan dari desa pinjol Pinjamyoo. Oke, jadi kalian tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online Pinjamyoo, tetap semangat, kuatkan mental, tetap kalian beraktivitas seperti biasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Karena kalau kalian terus-terusan murung dan terpuruk karena memikirkan penagihan dari pinjol Pinjamyoo, itu akan menghancurkan kehidupan kalian di kemudian hari. Lebih baik kalian fokus dengan masa depan kalian dan terus perjuangkan masa depan kalian agar lebih bisa kembali lebih bangkit dari keterpurukan setelah sebelumnya kalian berusaha terus-terusan membayar hutang di pinjaman online Pinjamyoo. Dan buat teman-teman yang sudah saat ini terlanjur meminjam uang di Pinjamyoo, sudah betul-betul mentok, pikiran kalian sudah tidak bisa berpikir dengan akal sehat, maka saat itu pula yang harus kalian lakukan adalah segera ngambil wudhu, segera kalian bisa sholat, bersolawat, meminta pertolongan sama Allah, meminta bantuan sama Allah, segera tobat sama Allah, dan kalian betul-betul sungguh-sungguh minta bantuan sama Allah agar diberikan solusi terbaik atas segala permasalahan kalian. Karena dengan seperti itu insya Allah pikiran kalian akan lebih tenang, pikiran kalian akan lebih rileks, dan kalian bisa lebih fokus untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan membangun masa depan pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.